Kalau yang di Bengkulu ini Habib Saleh, kebetulan makamnya di Kampung Bali. Oh, yang mana Bib ya? Di Kampung Bali. Masjid. Di dekat masjid, samping masjid, belakang kelurahan Kampung Bali. Oh, ada memang beda, makamnya beda memang. Ya, memang baru kemarin kita rapikan, udah beda kita bangun. Sudah ada makam Habib, termasuk ada Sarifah. Banyak yang punya keturunan, tapi keturunan yang dari 99 itu kebanyakan keluar, tidak ada di Bengkulu. Nah, tapi kemarin juga banyak makam kuburan para habaib yang ada di Bengkulu. Profesi Bengkulu ini. Nah, itu yang di Kampung Bali ada. Kampung Bali ada, Di Bintuhan ada, di Penarik juga ada. nah itu yang mungkin banyak orang tidak tahu ya. Nah, jadi kita Robiqah Alawiyah itu ingin lebih mempublikasikan lagi, lebih mengangkat lagi bahwa di provinsi Bengkulu ini meskipun kuburan para habib juga ada. Bahkan dari Robiqah kita merawat, kita lebih merapikan lagi, membaguskan lagi kuburan para habib tersebut supaya orang banyak tahu. Dan mungkin orang yang ingin ziarah juga bisa ziarah ke makam tersebut. Kegiatan apa tadi Bib? Robitul ini berdirinya di luar tahun ini ya? Kalau di provinsi Bengkulu ya, Provinsi ya, Bengkulu. kalau Kalau di di provinsi Tahun ya, baru, kalau di bulan bulan Ramadan. 9 Ramadan kemarin. ya, Iya. untuk di provinsi Bengkulu. Kalau pusat sudah lama sejak 28 kan 1928. Jadi masuk Bengkulu tahun 1909. Masuknya melalui dari mana tuh? Provinsi kabupaten mana? Itu dulu itu dari Palembang ke Bintuhan. Lo kaur dulu berarti. Iya, dari Bintuhan baru ke mana terus ke Bengkulu. Itu sejarahnya para habaib itu. Kalau di Bengkulu ada berapa kira-kira Bib? Kalau yang di data kami ini insya Allah 25-an kakak itu yang kita data. 25 kakak. Iya, yang ada di data kami. Seprovinsi. Provinsi. Sedikit berarti ya. Ya. Langka berarti. Kepayang Di pokoknya seprovinsi Bengkulu. Mereka rata-rata bergerak di bidang apa ininya, Habib? Kalau lihat dari sejarah yang dulu habaib yang dulu pertama datang itu berdakwah. Ya. Enggak yang sekarang ini di Sekarang jual ini ini ya apa campur-campuran? Iya, ada Enggak mesti ustadz semua kan? Oh, enggak. Ya. Banyak juga bisnis main Iya. Indonesia juga banyak. kita sendiri aja bisnis juga. 25 kakak ya. Sedikit berarti ya. Iya, sedikit. Tadi menarik, Habib sempat bilang ada yang ngaku-ngaku kan, Ya. ada yang mungkin ada yang membedakan ciri-ciri apa itu namanya atau dari Nah, ya itu tadi Iya. kalau apa namanya yang ngaku-ngaku itu karena ini yang membedakan buku inilah. Buku Mantap Daim inilah. Ini yang membedakan. Cara mengcross-check nasab nyambung ini gimana? Itu nanti kita telusuri ke Mantap Daim. Berarti setiap Habib itu tahu sampai Iya. Iya, di Maktab Daim itu sudah sangat lengkap nasabnya para habaib. Si orang tersebut sudah menyebutkan 5 jalur ayahnya sudah ketahuan semua. Misal saya anaknya ini, anaknya ini, cucunya ini, 5 ke atas ya. Itu sudah ketemu sudah. Maaf, kalau Habib keturunannya keberapa Bib dari Rasulullah Bib? 39. Masya Allah. masih dekat ya? Masih Mas Habib Jamal. Masya Allah. Beliau juga tinggal 9 ya. 39 juga. Habib Jamal udah waktu lahir udah tahu sebenarnya. Nggak tahu. Hah? Dengan adanya Ini kapan baru tahunya Habib Jamal? Maaf, Masya Allah. Ini kalau saya, Mas Nika 2012. Ya orang itu bisa mengikuti toriko kita para habaib. Toriko, maaf, di Toriko apa? Jangan. Toriko Alawiyin. Alawi. Itu ada ilmu, ada amal, ikhlas, rasa takut yang tinggi kepada Allah, dan waro. Waro itu berhati-hati. Kalau kita meninggalkan haram sudah jelas.
Ya, kita meninggalkan haram sudah jelas, karena itu perbuatan yang haram wajib kita tinggalkan. Tapi kita, toriko kita, jalannya kita, para habib jangan yang haram, yang syubhat saja, kita tidak berani ambil. Misal ini tidak tahu ini makannya siapa ini, tidak tahu, ini masih tidak tahu ini haramnya atau halal tidak tahu. Ini kan syubhat kan, ditinggalkan. Bahkan lebih dari itu, kehati-hatinya dalam memilih yang halal. Contoh ini ya, saya mampu misalnya beli sarung harga 2 juta, saya mampu beli sarung 2 juta, tapi inilah toriko para habaib, daripada saya beli sarung 2 juta, mending saya beli sarung biasa, yang penting bisa cukup menutup aurat. Selebihnya mungkin harganya 100.000 ya, nah 1.900.000 bisa kita sedekahkan untuk umat, bisa untuk kita manfaatkan untuk umat. Nah itulah kehati-hatian dalam memilih yang halal pun masih lebih berhati-hati. Kalau sekarang anggota berapa, Bib? Kalau sekarang anggota? Ya kakak kan ada 25, berarti kan kurang lebih segituan kita jadikan anggota semua. Bukan, anggota yang bukan Habib maksudnya. Oh banyak. Banyak ya? Maksud ada ribuan atau gimana? Iya banyak, termasuk kita kan dari bukan. Oh, kalau kita namanya di Jawa ya, kita lulus SD, selesai lulus SD langsung dilempar ke pesantren. Pesantren mana? Dan pesantren Pasuruan, Sunia Salafiyah di Taufik. Nah di pesantren masih zaman saya dulu masih tidak ada sekolah umumnya. Kalau sekarang sudah ada, mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang membuat universitas. Itu sekarang, tapi kalau zaman saya dulu masih tidak ada. Lulus SD langsung lempar di pondok. Saya tamatan RB. Alumni. Sekretariat di mana, Bib? Itu tadi di Kebun Keling ya. Kegiatan ini apa namanya? Kegiatan rutinnya kapan itu? Itu setiap hari Minggu malam Senin. Jadi habis maghrib. Ini tiga-tiganya. Nah, 5 tadi ternyata udah Ya banyak yang pendatang semua. Yang Bengkulu ini yang benar, maksudnya bukan kelahiran ya, yang sudah lama ya. Sudah mukim di Keluarga sini. Akal, keluarga aku, keluarga bin Syekh Abu Bakar itu yang dari Iya. Bintuan. Yang dari Bintuan tuh udah asli. Nanti zaman ada keturunan Habib juga. Masya Allah. Masya Allah. Itu Bib, apa namanya? Kegiatan setiap minggu malam itu ibadah seperti apa, Bib? Apakah mendengarkan tausiah, ada zikir atau Ya ada zikir, tausiah juga, sholat berjamaah juga di situ. Kajian juga ya. Rutinannya kita pembacaan rotib, pembacaan zikir bersama. Setelah zikir bersama kita ada kajian seputar fikih-fikih dasar ya, supaya kita paham juga bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar. Nah itu penting kita bahas nanti supaya kita itu punya fondasi lah untuk mengetahui seputar ilmu agama. berapa anggota yang ikut itu, Bib? Kita umum ya. Yang umum Sementara ini sekitar Belum banyak, antara 40-an lah. 40-an, Bib ya. Yang udah hadir. Tapi kebanyakan yang lain tuh banyak ikut di labnya kan, kita lab selalu lab kan, jadi ngikutin. Nanti datang dari Palembang kemudian Kaur. Itu yang membawa yang pertama kali Habib masuk ke Bengkulu siapa, Bib? Boleh tahu, Bib? Dulu itu Habib Ahmad. Habib Ahmad. bin Syekh Abu Bakar. Menetap di Kaur. Iya. Kalau yang di Bengkulu ini Habib Saleh, kebetulan makamnya di Kampung Bali. Oh, yang mana, Bib ya? Di Kampung Bali. masjid. Di dekat masjid, samping masjid belakang kelurahan Kampung Bali. Oh, ada memang beda, makamnya beda memang. Iya, memang baru kemarin kita rapikan, udah beda kita bangun. Sudah ada makam Habib, termasuk ada Sarifah juga di situ. Sini lah. Biar bisa. Ini kan setahun kita kan banyak kan malam Jumat, kenapa ngambilnya malam Senin? Nah, memang kita Cari waktu yang longgar ya di Oh, antara satu memang minggu. untuk jamaahnya ya. jamaahnya bisa. Jadi kemudian yang apa namanya yang Habib Ahmad tadi menetap di Kaur kemudian punya anak ya. Ya,
punya anak keturunan. Anak keturunan sekarang masih di KAU sekarang. Anak keturunan dari Habib Ahmad ini banyak yang keluar. Oh ya keluar. Ya, Keluar Bengkulu. Palembang, Lampung, Jakarta. Tapi masih ada keturunannya sekarang. Ada, masih ada. Ada yang di KAU ada. Kemudian yang 25 tadi dari luar banyak masuk ke Bengkulu juga itu. Iya. Tapi tahun yang berbeda. Ya. Apakah di setiap kabupaten ada cabang-cabangnya itu, Bib? Ada Ada juga cukup. Biko. Iya. Kalau di Sumatera ini ya Bengkulu ya, Bengkulu, Palembang, Lampung itu ada. Kalau dulu ya Di sini di kotanya ini aja. karena kan kita di satu provinsi cuma 25 kakak, apalagi yang di luar Bengkulu. Kurang dari itu nggak akan bisa. Nggak bisa dibentuk DPC, nggak bisa. Bisanya dibentuk DPC itu harus ada lebih dari 20, minimal 20. Jadi kalau HPM-nya kurang dari 20 nggak bisa. Walaupun satu kabupaten. Ya. Jadi cuma bisa Provinsi Bengkulu gabung di satu ya. Ya. Cabang Bengkulu ya. Pusatnya di Bengkulu, ya termasuk Kepayang, Pintuhan, masuk ke kota semua kita. Kalau Habib sendiri masuk Bengkulu tahun berapa? Bib? Baru loh. Kalau beliau baru. Nggak nyampe setengah tahun masih. Kalau beliau baru. Sangat-sangat baru. Oh, 6 bulan ya. Ya. Kalau ini Kalau saya udah 5 tahun. udah 5 tahun tinggal di mana, Bib? Di Jadi kebun keling itu lah. Bengkeling. Masya Allah. Memang belum. Kenapa baru memuka sekarang? Kenapa tidak dari dulu misalnya kan? Kayak Bro Jamal ini kan Habib Jamal tadi. Di situ Bib ada nggak semacam apa rukiah di pengajian itu? Nggak ada ya? Nggak mau rukiah itu. Kita dulu itu memang waktu pertama masuk Bengkulu, memang kita cari di mana Bengkulunya Habib. Memang saya cari, tapi memang kita terbatas jadi nggak tahu. Ya wajar udah karo harapannya udah Banyak di Betul, situ ya kan. Akhirnya kita nggak tahu. Setelah nggak tahu, banyak informasi yang masuk Habib-Habib palsu itulah. Setelah itu masuk ke kita, ada satu kegiatan waktu itu memang Ada mendatangkan al-Fakir Habib dari Habibnya. Jawa ya, dari Jawa. Dari situ ada ceramah sedikit, tausiah, terus dapat info-info lah bahwa di kota Bengkulu ini, di provinsi Bengkulu ini banyak Habib palsu yang mengaku-ngaku palsu. Dan itu kita akhirnya bergerak. Memangnya sampai orang ngaku palsu itu ada Ya, cerita yang ada mereka oleh seperti apa? karena ya kepentingan pribadi unsurnya akhirnya membuat menipu orang-orang itu dampaknya masalah besar. Makanya terus kita didesak juga sama para kiai-kiai di provinsi Bengkulu ya supaya bisa berdirinya DPC Robuka ini. Nah, kita telusuri semua supaya menghindari Habib-Habib palsu. Jadi seperti itu. Sudah ada yang dari OKT lah kira-kira. Masih Banyak. Diamankan Kita banyak. Ada berapa orang yang kita pegang. Kita sudah buat pernyataan semua. Buat pernyataan semua. Jadi kita pegang, kita ajak tabayun ya, kita ajak tabayunan. Dia sudah ngaku, kita sudah buat surat pernyataan bahwa beliau tidak akan mengaku-ngaku Habib lagi. Tujuannya untuk kepentingan pribadi. Pribadi. Karena dia tahu kalau saya mengatasnamakan Habib, kalau orang yang paham pasti saya dihormati. Iya, minimal, Pasti kan? saya ditakdimi. Minimal dapat duit, minimal dapat itu, minimal dapat ini. Nah itulah disalahgunakan sama mereka yang ngaku Habib. Habib sama Habaib itu Sama. ya. Penyebutannya aja beda. Kalau Habaib itu banyak orang. Oh, Jamak. jamak ya. Ya, kalau Habib itu Saya kurang paham, tapi kalau beliau ini paham lulusan pesantren ini udah pesantren. Pesantren Ya, kilat. ya, di mana pesantren Om? Cabangnya Ruki Solo. Ruki. Tapi nggak sampai tamat, 1 tahun, setahun setengah. Pernah di Solo Pak? Di ininya, di Tasikmalaya. Cabangnya kan. Nur Salam namanya. Kan kalau untuk laki-laki lari Ya, tapi kalau misalnya ada ya ini kan berita itu macam-macam kan soal keagamaan karena konsultasi sama beliau dulu kan. Termasuk juga kalau misalnya ya
ada berita-berita soal itu beliau yang tahu, dia paham. Masukin nanti ngeditnya nanti beliau dulu kan, baru nanti ini. Nanti boleh silakan. Nanti Siap. cuma ada perlu tentang keagamaan bisa konsultasi lewat. Boleh Bib, kita juga sangat Sangat senang. terbuka buat Ya. umum ya. Ya, ini maaf nih Bib, ini belum ulang lagi. Tujuan dari terbentuknya ini tadi apa namanya? Robito. Robito ini apa Bib tujuannya? Dan juga target-targetnya kan, target jangka pendek, jangka panjang. Ya, kalau tujuan kita kan habaib yang ada di provinsi ini kita kumpulkan datanya, kita kumpulkan orang-orangnya, kita jadikan mereka satu majelis, mereka para habaib yang benar-benar mengikuti jejak para salafnya, jejak para leluhurnya. Dan lebih dari itu semuanya juga kita aktif di bidang pendidikan dan dakwah. Bukan hanya kita meluruskan para habaib yang ada di provinsi tersebut, tapi kita juga ingin membimbing umat, meluruskan umat, supaya umat dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang selalu diberkahi oleh Allah. Dan itu tujuannya kita. Dimanapun kita berada, kita ingin memberi dampak positif kepada umat dan masyarakat dimanapun kita berada. Dan kita juga kepingin kita para habaib dan para alim ulama dan mungkin juga para pejabat juga kita saling bersinergi ya, saling membantu, saling bergotong royong, bahu membahu untuk mewujudkan ya provinsi Bengkulu atau daerah sini menjadi daerah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Langkah-langkahnya Bib seperti apa Bib untuk mencapai tujuan itu? Langkah yang paling dasar itu tadi kita bikin kegiatan keagamaan. Ya. Kita ajak orang-orang berzikir kepada Allah. Kita ajak orang sama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Kita ajak orang bagaimana caranya senang sholat berjamaah. Kita ajak orang bagaimana caranya senang sholawat kepada Nabi. Kita ajak orang bagaimana caranya senang baca Al-Quran. Masya Allah. Sehingga kita sama-sama menjadi umat yang benar-benar dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Nah, jadi untuk sementara dasarnya kita dibikin kegiatan, bikin rutinan, kajian-kajian seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa lebih besar lagi ya. Amin. Di mana? Apa itu? Kalau mau orang-orang luar dari luar Hawaii ingin ya, ikut pengajian lah. Sekretariat. Iya, di Kebun Beling. Iya, di belakang Polres itu. Bib, sekarang nih maaf nih Bib, sekarang kan generasi ini kan sudah banyak ininya, generasi milenial bahasanya kan. Kalau misalnya 40 tahun ke atas mungkin sudah mulai mendekati masjid. Nah yang kita khawatirkan inilah generasi 30 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah. Apalagi sekarang kan ilmu ini melalui gadget dapat akses informasi kan. Nah kira-kira ada nggak Bib program yang khusus untuk mengajak anak-anak milenial, terutama anak-anak muda kan, apalagi umur 30-40 itu ini apa namanya puber kedua kata orang kan Bib. Iya, gimana Bib? Masuk dari umur milenial sampai ke anak 40 itu. Kalau sementara ini kita kegiatan umum ya, masih tidak ada kegiatan yang melibatkan anak-anak milenial. Tapi ya kita kepingin mengumpulkan anak-anak itu yang sekiranya umur 30 tahun ke bawah itu bisa gabung bersama kami. Tapi alhamdulillah juga kita sholawatan itu punya rutinan bulanan, itu banyak anak-anak mudanya, itu banyak pemuda-pemudanya. Nah itu jelas kita juga banyak kok kegiatan kita yang dihadirkan para mahasiswa dari universitas yang ada di Kota Bengkulu ini. Jadi alhamdulillah insya Allah dengan bergabungnya mereka sedikit demi sedikit itu akan menjadi magnet untuk yang lainnya. Iya. Insya Allah. Nah itu makanya kegiatan kita juga banyak dihadiri dari anak-anak muda. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi daya tarik untuk teman-teman yang lainnya. Masya Allah.